Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan dua ibu yang berebut satu bayi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada, terutama yang menonton video saya, semoga selalu diberikan kemudahan dari segala urusannya, semoga selalu dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini adalah kisah tentang Nabi Sulaiman dan dua orang wanita yang berebut satu bayi. Tidak banyak orang yang tahu jika di tepi hutan itu tinggal dua orang keluarga. Para suami di keluarga itu adalah teman akrab yang sudah lama menjalin persahabatan. Tidak heran jika mereka masing-masing berkeluarga dalam waktu yang bersamaan. Mereka mempunyai bayi dalam waktu yang hampir sama pula. Hari telah keduanya berpergian keluar daerah untuk beberapa minggu karena sebuah urusan. Mereka tidak terlalu khawatir meninggalkan istri-istrinya karena satu sama lain sudah seperti saudara saja layaknya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, satu ketika ada seekor serigala buas menerkam dan memakam salah seorang anak. Tak kalah kedua perempuan itu tengah mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Mereka berdua memang terbiasa meninggalkan bayi-bayi itu di ayunan di pinggir hutan di waktu siang. Keduanya ketakutan. Sebenarnya sudah jelas sekali bahwa yang dimangsa adalah bayi si wanita yang tubuhnya gemuk, sedangkan bayi yang dari perempuan yang agak kurus hanya menderita luka akibat cakaran serigala itu. Akan tetapi, karena sangat takut dimarahi oleh suaminya, perempuan yang gemuk bersikeras bahwa yang selamat adalah anaknya. Akibatnya kedua perempuan itu bertengkar hebat, memperebutkan bayi yang lolos dari maut tersebut. Sahabat yang beriman dimanapun berada, karena sama-sama ngototnya dan tidak ada penyelesaian, maka keduanya menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam untuk meminta keputusan siapa gerangan yang berhak memiliki bayi itu. Menghadapi persoalan itu, Nabi Sulaiman alaihissalam berpikir keras. Ia tidak mengetahui latar belakang keduanya karena tempat tinggal mereka berdua yang cukup terpencil. Jadi anak siapa bayi ini? Tanya Nabi Sulaiman. Perempuan yang gemuk menjawab dengan lantang, anakku, sungguh mati dia anakku, lihatlah wajahnya mirip dengan suamiku. Belum selesai perempuan gemuk berbicara, perempuan satunya lagi menukas dengan keras, bukan, wahai Nabi yang bijaksana, bayi itu betul-betul anakku. Nabi Sulaiman alaihissalam berkali-kali memperingatkan agar mereka berkata jujur, jangan ada kebohongan. Namun tetap saja kedua perempuan itu tidak ada yang mengalah.
Malah semakin sengit lagi hal ini semakin membingungkan Nabi yang mempunyai paras tampan itu. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Nabi Sulaiman terdiam sejenak. Ia memandangi wajah keduanya. Keduanya sama-sama begitu meyakinkan, tapi jelas hanya ada satu ibu untuk bayi yang kini di hadapannya itu. Sahabat yang beriman dimanapun berada, setelah berpikir dalam waktu yang sangat lama, akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam memanggil seorang algojo untuk membawa golok yang tajam. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada keduanya, "Mengingat kalian berdua sama-sama mengakui anak ini sebagai milik kalian, maka aku memutuskan bayi ini dibelah menjadi dua oleh algojo kerajaan. Bukankah itu adil? Dan tiap bagian akan diberikan kepada kalian berdua." Nabi Sulaiman berkata kepada keduanya, perempuan itu sama-sama terperangah. Mereka sama-sama tidak mempercayai apa yang barusan mereka dengar dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang kaya raya namun sangat bijaksana itu. Jika dibelah, tentunya bayi itu akan mati juga. Bagaimana ini? Mereka menunggu dengan berdebar-debar. Apakah benar seperti itu yang bakal dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam? Tak kalah algojo sudah membaringkan bayi tersebut di altar untuk dibelah, dan ia mulai mengangkat goloknya. Nabi Sulaiman alaihissalam mengangkat tangannya menyuruh si algojo untuk berhenti sejenak. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kemudian Nabi Sulaiman kembali berkata kepada kedua perempuan itu, masih juga tidak ada yang mau mengalah atau mengakui keberadaan yang sebenarnya. Siapakah di antara kalian yang betul-betul ibu dari anak ini? Mereka berdua tetap pada pendirian masing-masing. Melihat itu, Nabi Sulaiman alaihissalam segera mengeluarkan titah agar algojo tidak usah ragu-ragu untuk membelah bayi tidak berdosa itu. Dengan goloknya yang telah banyak memenggal leher para durjana. Sahabat yang beriman dimanapun berada, singkat cerita, begitu algojo siap hendak mengayunkan genggamannya, perempuan yang gemuk berteriak bahwa keputusan itu sangat adil dan ia setuju agar bayi itu benar-benar dibelah. Namun tak kalah golok itu hampir menimpa tubuh si bayi. Wanita yang agak kurus menjerit, Jangan dibunuh anak itu. Biarkan aku relakan bayi itu untuk dipelihara oleh tetanggaku ini daripada dia dibunuh di depan mataku sendiri." Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman pun buru-buru memberi isyarat supaya algojo mengurungkan pelaksanaan keputusan tersebut. Nabi memandangi keduanya lagi, kemudian beliau berkata kepada perempuan yang kurus, "Wahai ibu yang tulus ikhlas, bayi ini adalah anakmu. Bawalah dia pulang dan rawatlah baik-baik. Dan engkau hai perempuan," ujarnya kepada ibu yang gemuk, "janganlah kau ulangi lagi melakukan bohong dan sumpah palsu, sebab engkau bukan anakmu lah yang mati di lahap serigala." Betapa gembiranya ibu yang kurus, dan alangkah malunya wanita yang lebih gemuk karena kecurangannya diketahui oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah keduanya berlalu, kepada para penggawa Nabi yang juga menjadi raja itu berkata, menjelaskan, "Tahukah kalian mengapa aku berpendapat bahwa wanita yang kurus itu bayi yang asli?" Mereka menggeleng, hanya Nabi Allah yang tahu jawabannya. Nabi Sulaiman menukas, seorang ibu yang asli bagaimanapun juga tidak akan pernah tega hatinya menyaksikan darah dagingnya dibunuh di hadapan matanya sendiri. Semua yang hadir mengangguk-anggukkan kepalanya. Hari itu mereka belajar bahwa
kebohongan, serapat, dan sekecil apapun akan tetap terungkap. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Begitu banyak ilmu yang bisa kita ambil dan bisa kita petik. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kisah-kisah seru menarik lainnya.